Bab 2 Konsep Ketuhanan. Keanehan bentuk jari-jari tangan dan kaki anak muda yang tergeletak di tepi pantai itu tak lepas dari pengamatan sang biksu yang menolongnya. Jangan-jangan pemuda ini memang sejenis manusia penghuni laut, yang oleh sebab sesuatu hal terdampar di tepi pantai, ujar biksu yang di Tiongkok dikenali sebagai Chow Fasien. 5 tahun lalu Fasien untuk kali kedua kembali berlayar ke Suwarnatwipa. Dia menetap di suatu tanjung bagian dari daratan yang menjorok ke laut di kawasan timur Suwarnatwipa, yang termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Talang Padang. Para peziarah dan biksu asal Cina melafalkannya Tolang Po Wang. Biksu Fasien tak mempedulikan keanehan jari-jari tangan pemuda yang ditemukannya. Dia segera menuangkan air godokan ramuan ke cangkir terbuat dari proses tanah liat dibakar hingga menjadi sejenis wadah buat minum ataupun makan. Telah 2 hari pemuda itu belum juga siuman. Pada dini hari ketiga barulah pemuda itu bereaksi batuk-batuk kecil lalu memuntahkan lumayan banyak cairan berlendir berwarna kehijauan. Bergegas biksu Fasien membersihkan cairan yang membasahi sebagian dada dan lengan pemuda itu. Beruntung biksu Fasien telah dari awal menemukan pemuda itu, seluruh pakaiannya telah ia tanggalkan. "Anakku, kau baru saja siuman. Tubuhmu masih lemah. Sebaiknya kau tidak banyak bergerak dulu. Ini sudah kuramukan bahan-bahan tanaman. Minumlah agar kau cepat pulih dan kuat. Tenanglah, kau berada dalam gubukku. Nanti saja kau ceritakan siapa, dari mana, dan oleh sebab apa kau sampai terdampar dan tergeletak di tepi pantai. Sang Gautama Buddha berkenan mempertemukan aku yang tua ini denganmu," ucap biksu Fasien tak lepas senyum menghiasi wajah tuanya. Sailendra sebisanya mengangguk pelan tanda mengerti. "Terima kasih Tuan Biksu, telah menolongku. Biksu panggil saja namaku Sailendra. Aku dari Indraprasta." Sailendra menghentikan ucapannya seraya menatap lelaki berkepala plontos yang berbaik hati mau menolongnya. "Indraprasta. Aku pernah mendengar nama itu. Aku lupa di mana. Logatmu seperti orang seberang. Sudahlah, nanti saja kau ceritakan. Kau masih lemah. Beristirahatlah dulu," ucap biksu Fasien. Biksu Fasien meraih cangkir terbuat dari tanah liat yang berisi ramuan obat. Disodorkannya cangkir itu kepada pemuda bernama Sailendra. "Sebelum hari gelap usahakan secangkir ramuan itu telah habis kau minum. Semoga besok pagi tubuhmu sudah pulih dan segar. Struktur tulang di tubuhmu sangat baik. Kelak kau akan menjadi manusia pilihan." Hari-hari berikutnya Sailendra mengalami perubahan dan perkembangan kecakapan secara drastis. Sailendra menyadari dan mulai mempertanyakan bentuk jari-jari tangan dan kakinya, yang dilihatnya berubah aneh dan tidak seperti manusia pada umumnya. "Bapak Biksu, bolehkah aku bertanya sesuatu yang tidak aku pahami?" ujar Sailendra tak mampu menyembunyikan keresahan hatinya. "Silakan. Kalau bisa ku jawab tentu akan aku jawab," sahut biksu Fasien sambil tetap sibuk menggerakkan jari-jari tangannya pada biji tasbih. "Apakah Bapak Biksu pernah mendengar ada semacam kutukan buat manusia bila ia berteman dengan ikan?" "Sailendra, aku sudah bisa menduga arah pertanyaanmu. Aku belum pernah mendengarnya. Umurku sudah hampir setengah abad, seingatku ketika aku pernah 2 kali datang ke tanah seberang, juga belum pernah aku menemukan ada manusia dikutuk karena berteman dengan ikan atau hewan lainnya," jawab biksu Fasien. "Ketika tubuhku diseret ombak ke tengah laut, tiba-tiba tubuhku ditelan oleh seekor ikan bertubuh sebesar gajah. Aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Yang masih kutahu tubuhku tersedot oleh suatu tenaga hingga terperosok ke lorong pengap penuh lendir amis," ungkap Sailendra menatap biksu Fasien, khawatir dikira berbohong dan bikin cerita horor untuk menarik perhatian. "Menarik sangat ceritamu. Lalu bagaimana kau bisa keluar dari mulut ikan raksasa itu?" biksu Fasien bertanya sambil mengusap kepalanya yang plontos. "Aku tidak melakukan apapun kecuali hanya bermohon kepada Dewata, agar diberikan petunjuk untuk bisa keluar dan selamat. Aku bersemedi memohon perlindungan Dewata. Amitabha. Aku tahu sekarang. Terpujilah Sang Gautama Buddha. Dia telah mengutus seekor ikan raksasa untuk menyelamatkanmu. Kau manusia terpilih. Buddha menyertaimu. Amitabha."
Aku yang bodoh ini sangat beruntung. Orang-orang di tanah Melayu Swarnatwipa ini punya keyakinan ada orang yang seharusnya sudah dianggap mati tapi hidup kembali. Apa maksud Tuan Biksu? Mohon penjelasan, aku tidak mengerti, sahut Sailendra keheranan melihat Biksu Fasien sangat girang. Tak henti wajah Biksu Fasien mengulas senyum seraya berulang kali menjura di hadapan Sailendra. Tuan Biksu, jangan kau buat aku makin kebingungan dengan tingkahmu. Aku bukan Buddha, kata Sailendra dengan nada agak meninggi. Kau memang bukan Buddha Gautama tapi Siddhartha Buddha Gautama menitis dalam tubuhmu. Lihatlah jari-jari tanganmu, itu bukti. Apa kau mau menolak? Aku tidak mengerti. Aku bukan penganut Buddha. Ayahku seorang resi. Tuan Biksu mengada-ada. Mana mungkin Buddha menitis ke tubuhku? Apa Buddha kurang pekerjaan? Seenaknya bikin aku bingung, sergah Sailendra menolak disebut titisan Buddha. Kau bisa saja menolakku, anak muda. Tapi kau tidak bisa menolak garis hidupmu. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Siapa yang menguasai para dewa? Siapa yang memiliki tubuh kita? Dia berkehendak melakukan apapun dengan ataupun tanpa persetujuan kita. Kenapa kau bingung? Kau dan ayah ibumu mempercayai dewata, itu sudut pandang kalian. Itu sepenuhnya benar meskipun belum lengkap. Tolong Tuan Biksu jelaskan. Ayahku belum pernah mengatakan bahwa ada yang menguasai para dewa. Seingatku aku sudah pernah menanyakan perkara ini tapi jawab ayahku aku masih kecil. Tolong jawab secara jujur, apa aku masih kecil? Kata ibuku umur baru 10 tahun. Aku diajarkan menyembah dewata. Buat apa menyembah dewata kalau tidak tahu dewata itu? Cuma nama saja. Brahma, Wisnu, Shiva. Apa biksu kenal mereka? Sailendra bertanya dengan sangat lugu dan polos tapi membuat Biksu Fasien cukup kewalahan. Aku seorang penganut Buddha. Aku biksu. Mana bisa aku mengulas keyakinan umat lain? Umat Hindu punya para pemuka agama. Kalau kau ingin mengetahui perihal dalam agama Hindu, kau bisa bertanya banyak pada seorang pemuka agamanya ataupun resi. Beliau tentu lebih paham. Sedangkan dalam agama Buddha memang ada dewa, tapi perannya tidak terlampau sentral sebagaimana dalam ajaran Hindu. Disitulah antara lain perbedaan, sebatas yang aku tahu, antara Hindu dan Buddha. Sang Buddha mengajarkan dharma, samsara, dukkha, dan lain-lain dalam menjalankan hidup. Tuan Biksu bilang aku titisan Buddha. Lantas kenapa aku tidak memahami ajaran Buddha? Jika benar aku titisan tentu aku memahami ajaran sebagaimana Buddha. Kenyataannya, aku sama sekali tidak paham, protes Sailendra hingga membuat Biksu Fasien berulang kali berucap memuji Sang Siddhartha Gautama Buddha. Amitabha. Amitabha, Amitabha, Namo Buddhaya, Namo Amida Buddha, Sang Hyang Adi, Parama Buddha, Hyang Tathagata, ucap Biksu Fasien. Selanjutnya Biksu Fasien memaparkan, di suatu wilayah subur, Kapilavastu pada 586 sebelum Masehi, lahir seorang bayi laki-laki bernama Siddhartha Gautama dari sebuah kerajaan yang cukup masyhur. Siddhartha dibesarkan di dalam istana cukup mewah dengan semua fasilitas cukup memanjakan dirinya. Biksu Fasien menatap Sailendra yang mendengar dengan khusyuk seraya melanjutkan, saat berusia sekitar 16 tahun, ia menikah dengan seorang anak putri dari keturunan Raja Yoshodhara. Dari pasangan ini lahirlah seorang anak lelaki bernama Rahula. Satu keluarga ini hidup bahagia di lingkungan istana. Kebiasaan paling menonjol Siddhartha Gautama adalah belajar dan terus belajar pada beberapa guru. Saat berumur 29 tahun, ia mulai memasuki kajian spiritual, termasuk mendalami makna kehidupan dan arti kematian. Ia kemudian meninggalkan istana, berkelana di dalam hutan belantara dihuni oleh begitu banyak binatang, burung, dan pepohonan. Ia menyelami arti kehidupan bersama dengan alam masih orisinil pada saat itu. Aliran sungai berair sangat jernih mengalir dari hulu melewati bebatuan dan sesekali terjun meloncati ngarai. Mentari menyingkap misteri kehidupan. Burung dan hewan lainnya melalui kehidupan dengan begitu damai. Sailendra pun ikut hanyut hidup menjadi bagian dari kehidupan alam indah seperti itu.
Ia merasakan keindahan yang jauh lebih nikmat daripada di balik germelapnya sebagai pangeran Indraprasta yang dipenuhi oleh sanjungan dan peraturan serba mengekang kebebasan privasinya. Terdengar kembali biksu Fasien berucap, di dalam hutan belantara itu, Siddhartha menjumpai Ada Biara dan Bisuka, Sannyasins, yang menghabiskan hidupnya dalam kesunyian alam guna meraih tahap akhir sebuah perjalanan spiritual mencapai kebebasan spiritual, disebut moksa. Dari mereka Siddhartha mendapatkan pelajaran kearifan secara khusus. Siddhartha Gautama semakin merasa hidup di dalam kedamaian alam semesta. Ia menghabiskan hari-hari untuk belajar kepada alam semesta dan sesekali berdiskusi dengan beberapa resi yang sudah lama menjalani kehidupan meditatif di alam raya terbuka. Pangeran Siddhartha mendapatkan apa, Tuan Biksu? Apa sesungguhnya yang dia inginkan? Sailendra tak sabaran bertanya karena ia sangat tertarik. Biksu Fasien menerangkan dengan sabar dan sungguh-sungguh, sebagai anak cerdas, Siddhartha terus melakukan semedi dan mendalami arti dan makna kehidupan. Pada suatu pagi ia mendapati pengalaman mistis yang sangat menarik. Ia menyaksikan sebuah cahaya misteri. Cahaya itu mengajarinya berbagai kearifan, sebagaimana diungkapkan di dalam Dhammapada, salah satu kitab penting dalam agama Buddha. Siddhartha Gautama kemudian menjadi sosok yang maha penting dalam agama Buddha. Ada yang mengatakan lebih mulia daripada dewa, tetapi tetap sebagai manusia, bukan dewa, dan bukan Tuhan. Menarik sekali. Mohon jelaskan, biksu agar aku paham. Izinkan aku menjadikan Tuan Biksu sebagai guru spiritualku. Kumohon Tuan Biksu bersedia, pinta Sailendra sambil menjura di hadapan biksu Fasien. Angkat tegak kepalamu, jangan bersimpuh kepadaku yang bodoh. Konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam Buddha berbeda dengan konsep ketuhanaan agama-agama lain. Kitab Sutta Pitaka, Udana 7, menjelaskan bahwa Tuhan yang Maha Esa dalam bahasa Pali adalah Ati Ajatam Abutam Akatam Asam Katam. Subjek yang dipersepsikan sebagai Tuhan sesuatu tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, tetapi keadaannya maha mutlak. Kemahaesaannya tanpa aku anatta tidak dapat dipersonifikasikan, dan tidak dapat digambarkan dengan apapun. Biksu Fasien menambahkan, keberadaan Tuhan tidak berkondisi asankhata. Berbeda dengan makhluk, seperti manusia yang berkondisi sankhata. Manusia berusaha untuk mencapai puncak kebebasan dari lingkaran hidup penuh kesengsaraan, samsara, harus aktif menjalankan meditasi, yaitu perenungan suci berkontemplasi pada hakikat alam semesta. Dalam kitab Tripitaka diuraikan tidak cuma konsep ketuhanannya berbeda, tetapi juga konsep asal-usul kejadian alam semesta manusia, kiamat, dan keselamatan atau pembebasan diri manusia. Konsep ketuhanan. Mohon jelaskan perihal itu. Aku sangat bodoh, biksu, ucap Sailendra sambil terisak berlinangan air mata. Biksu Fasien tidak bergeming setindak pun dari duduk Padmasana, melainkan ia kembali memaparkan, konsep ketuhanan dalam Buddha lebih bersifat non-teistik. Artinya tidak menekankan keberadaan Tuhan Sang Pencipta atau bergantung kepadanya, tetapi bagaimana mengejawantakan sifat Buddhisme. Buddha Gautama juga tidak dilukiskan sebagai Tuhan, tetapi sebagai pembimbing atau guru yang menunjukkan jalan menuju nirwana. Buddha Gautama jarang menyebut kata Tuhan, tetapi lebih menekankan pentingnya kesucian perilaku di dalam menjalani kehidupan. Biksu Fasien menghela napas lalu kembali berucap dengan nada agak meninggi, mungkin saja Sailendra, kau menganggap Buddha lebih menonjol sebagai ajaran moral belaka. Memang kuakui sejumlah khotbah Buddha Gautama cenderung penyembahan kepada banyak Tuhan atau dewa-dewi membebani kebebasan manusia. Pada sisi lain masih memberikan pengakuan terhadap Brahma sebagai Tuhan. Buddha Gautama berkata, Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu, tetapi manusia berperan memelihara kesucian ciptaan Tuhan. Kesempurnaan kesucian itulah inti ketuhanan. Kesucian itu harus ada pada setiap manusia. Lantas apa tujuan inti ajaran Buddha? Sailendra bertanya ke pokok soalan secara tanpa ragu pada biksu Fasien. Dalam agama Buddha, tujuan hakiki hidup manusia adalah Anuttara Samyak Sambodhi, mencapai kebuddhaan atau pencerahan sejati. Batin manusia tidak perlu lagi mengalami proses tumimbal lahir.
Manusia tidak memerlukan bantuan atau pertolongan pihak lain, termasuk dewa-dewi. Jika manusia ingin selamat, satu-satunya jalan ialah menjelmakan sifat dan sikap kebudaan di dalam dirinya. Namun demikian, Buddha bukan Tuhan dan tidak pernah diklaim sebagai Tuhan oleh pengikut Buddha. Agama Buddha tidak terlalu menekankan peran Tuhan sebagaimana ajaran Wiwitan, Nasara, dan Yudaisme ataupun Dewata dalam Hindu. Agama Buddha lebih menekankan pragmatisme, dalam arti mengutamakan tindakan-tindakan cepat dan tepat yang lebih diperlukan dalam menyelamatkan hidup seseorang yang mengalami problem. Karena itu, budi pekerti selalu menjadi hal amat substansial dalam agama Buddha. Kolaborasinya dengan agama-agama lain gampang karena agama Buddha tidak memiliki sistem birokrasi spiritual yang ribet sebagaimana halnya agama-agama lain. Biksu Fasien menerangkan perihal ajaran hidup di dalam Buddha. Sailendra makin tergelitik untuk bertanya hal bagi masyarakat awam cenderung tabu diajukan, apa itu bisa dianggap ajaran Buddha tidak mengenal Tuhan? Biksu Fasien tersenyum senang mendapat pertanyaan berisi klaim sepihak itu, meski agama Buddha tidak banyak menyinggung Tuhan dalam pengembangan misi ajarannya, tak seorang pun warga penganut agama Buddha mengingkari keberadaan Tuhan. Oleh sebab itulah tidak mengherankan apabila komunitas penganut Buddha lebih cair dengan komunitas pengikut agama lain. Bersambung.